Biar kulukiskan tentang sebuah kisah karangan dari followersku. Jadi gini, di suatu kota kecil berdirilah sebuah pabrik mainan anak-anak. Nah, pabrik ini memproduksi mainan, lebih tepatnya boneka bayi yang sangat realistis. Saking realistisnya, mata boneka-boneka ciptaan pabrik ini tuh bener-bener kelihatan kayak nyata banget, dan di waktu-waktu random boneka ini tuh disetting buat bisa ngeluarin suara tangisan bayi. Dan cara buat berhentiinnya adalah dengan ditimang-timang pelan. Pokoknya bener-bener canggih deh mainan yang mereka produksi ini. Nah, suatu waktu adalah sepasang suami istri. Istrinya ini lagi hamil muda. Nah, si ibu ini tuh kepengen punya anak perempuan. Jadinya buat latihan ngerawat bayi sebelum akhirnya dia ngerawat anaknya sendiri, belilah dia boneka realistis itu. Selama beberapa bulan dia mulai terbiasa menggendong bayi, menempatkannya ke tempat tidur, memeragakan memandikan bayi, mengganti baju, dan juga menggantikan popoknya. Hingga akhirnya hari yang dinanti-nanti oleh sepasang suami istri ini pun tiba. Lahirlah seorang bayi cantik. Nah, suatu hari hujan itu turun deres banget. Petir menyambar bersaut-sautan. Listrik pun juga padam. Jadinya suasana rumah mereka bener-bener gelap gulita. Nah, waktu itu si bapak dengar suara tangisan yang gak berhenti-berhenti, bikin kepalanya makin pusing. Nah, karena dia udah sering banget dengar suara tangisan itu, dia masuk ke kamar. Terus dia langsung narik kaki mungil yang tergeletak di ranjang dan dihantam keras banget ke tembok kamar. Nah, gak lama setelah itu petir menyambar. Dari kilasan cahaya petir tadi, dia ngeliat tangannya udah bersimbah darah. Disusul dengan teriakan istrinya dari arah pintu masuk. "Pembunuh! Apa yang baru saja kamu lakukan?" Disinilah dia sadar. Yang dia hancurkan kepalanya bukanlah si boneka realis, melainkan anaknya sendiri. Kalau kalian ada di situ, kalian bakal ngapain? Biar kulukiskan kisah horor dari salah satu followersku. Cerita datang dari Kak Dimas. Kak Dimas adalah seorang yang pelupa. Nah, cerita berawal dari Kak Dimas yang terbangun di jam 1.52 dini hari. Karena masih terlalu pagi dan dia juga bingung kenapa dia bangun, akhirnya dia tidur lagi. Hingga jam 3.43, dia kembali bangun karena panggilan alam. Sesampainya di depan kamar mandi, Kak Dimas melihat ayahnya berjalan ke arah kamar mandi dan masuk ke WC. WC nih. Mau gak mau dia harus kencing di kamar mandi tuh kan. Gak lama kemudian dia keluar dan melihat ibunya sedang duduk di meja makan. Dia bertanya, "Tumben berani ke WC sendiri jam 3?" Lalu Kak Dimas jawab, "Hehe, iya bu, lagian tadi ada bapak kok, jadi ada yang nemenin." Sontak ibunya kaget, "Hah? Bapak? Bapak kamu aja masih tidur di kamar?" Nah, di sini Kak Dimas masih berusaha positive thinking. Dia mengira ayahnya sudah kembali dari WC. Waktu dia cek di kamar, ayahnya tidak ada di situ. Dan saat itu juga dia sadar kalau ayah dan ibunya sudah tidak ada di rumah sejak pagi tadi. Mereka bermalam di rumah saudara selama 4 hari. Menurut kalian yang dilihat Kak Dimas itu apa? Biar kulukiskan tentang cerita horor salah satu followersku, Kak Andre. Pada tahun 2013, Kak Andre dan teman-temannya sedang melakukan KKN yang mengharuskan mereka tinggal di sebuah desa terpencil. Kita sebut saja desa itu sebagai desa S. Awalnya, desa S itu terlihat sebagai desa yang maju. Penduduknya ramah, lingkungannya bersih, dan jaringan internetnya pun juga sangat cepat. Namun, Kak Andre melihat keanehan pada satu pohon di sana, yakni pohon yang berada tepat di sebelah rumah warga yang ia tempati kala itu, di mana pohon itu selalu diperlakukan seperti manusia, diberi makan nasi dan lauk pauk, diberi payung ketika siang, dan ketika malam diberi selimut di sekeliling batangnya. Kak Andre pada saat itu memang terkenal bandel. Ia bahkan mabuk-mabukan dengan temannya. Sampai puncaknya, Kak Andre mendatangi pohon itu, lalu menginjak-injak dan menendang-nendang selimut dan batang pohonnya. Tak sampai di situ, ia juga memanjati pohon dan mencabut-cabut daunnya seolah membayangkan daun-daun itu sebagai uang. Keesokan paginya, Kak Andre terbangun kebingungan di tengah sawah yang berwarna hitam. Awalnya dia kira dia salah lihat karena efek mabuk, tapi ternyata bukan. Di tempat itu, ia melihat juga beberapa orang lalu lalang dengan tatapan aneh dan beberapa ada yang tersenyum seram. Karena perbedaan yang sangat mencolok inilah dia paham bahwa dia sudah masuk ke dunia gaib. Singkatnya, teman-temannya yang lain sadar bahwa Kak Andre menghilang dan mereka mendoakannya. Hingga sehari setelah KKN usai, Kak Andre pun ditemukan dengan badan penuh memar dan rambut yang seperti sudah dijambak-jambak sampai nyaris botak. Dia pingsan selama seminggu dan dia tahu bahwa pohon itu meminta tumbal. Biar kulukiskan tentang sebuah kisah.
Jadi, beberapa minggu belakangan ini, ada kejadian yang nyeremin banget terjadi di ruangan ICU sebuah rumah sakit. Jadi gini, beberapa pasien yang berbeda selalu meninggal di kamar yang sama, tempat tidur yang sama, dan dengan waktu yang sama juga. Yaitu di hari Jumat jam setengah 8 pagi. Semuanya selalu tutup usia di waktu dan tempat yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang penyakit, jenis kelamin, dan juga usia. Mengetahui hal ini, para dokter dan tenaga kesehatan merasa bingung. Tak sedikit juga penghuni rumah sakit menganggap hal ini ada nih hubungannya dengan hal-hal mistis. Ada juga beberapa yang menyarankan untuk memanggil paranormal. Tapi sebelum itu, karena kejadian tersebut selalu terjadi di tempat dan waktu yang sama, semua dokter pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri terlebih dahulu kenapa hal ini bisa terjadi. Akhirnya nih, di hari Jumat pagi, semua dokter berkumpul dan ada pasien baru yang ditempatkan di ruangan ICU keramat itu. Semua alat pernapasan dan berbagai alat bantu medis sudah tersambung dari tubuh pasien ke monitor. Sebagian dokter udah baca-baca doa, sebagian lainnya membawa serta benda suci sesuai dengan agama mereka masing-masing untuk menghalau sesuatu yang jahat. Waktu tuh berjalan terasa lama banget. Jam 7 pagi belum ada sesuatu yang janggal. Jam 7 lebih 15 menit juga belum ada apa-apa kecuali ada beberapa dokter yang udah mulai merinding. Jam setengah 8 kurang 1 menit mereka semua mulai tegang dan merinding banget. Nah akhirnya tepat jam setengah 8 mereka melihat pintu ICU dibuka perlahan dan masuklah Mas Parman, seorang cleaning service part-time di hari Jumat. Dia kemudian dengan santai mencabut semua kabel alat bantu pernapasan pasien dan mengganti colokannya ke penyedot debu. Terus apa? Dia mulai ngebersihin ruangan dengan santai. Ya elah mas,